dia lagi sedih deh gitu. Eh, apa namanya, dia sampai mau mau pulang kampung aja deh, mau berhenti kerja gitu karena dia ada satu orang yang ngomongnya kasar sama dia gitu di kantornya nih. Terus saya tanya, "Eh, itu mengganggu kamu ya?" "Oh, mengganggu banget tante," gitu. Terus saya tanya, loh, berapa persen mengganggunya atau berapa sering dia juga ngomong kasar sama kamu? Ternyata tidak terlalu sering, cuman yang terakhir kemarin tuh ngomongnya sangat sangat kasar bagi dia. Dia memang orangnya sangat halus gitu, sangat kasar bagi dia. Jadi mengganggu sampai dia udah deh, saya mau pulang kampung aja karena memang orang tua juga pengen saya bantuin usahanya gitu. Terus saya bilang gini, kalau kamu terganggu dengan omongan orang yang menyakiti kamu, yang ngomongnya memang kasar, nyakitin gitu. Kamu terganggu bahkan sampai mengganggu kamu punya visi, kamu punya misi, kamu punya target, artinya kamu kalah loh. Artinya kamu membiarkan orang itu ngatur hidup kamu. Oh ya, oh ya juga ya, iya. Kamu punya target, kamu di sini tuh masih ada 1 tahun to go gitu. Tapi kenapa kamu udah mau pulang? Bulan depan kamu mau pulang gitu. Hanya karena kamu terganggu omongan orang itu. Artinya tuh orang hebat banget loh. Bisa mengganggu atau bisa mendistract kamu punya visi misi, kamu punya target tahunan kamu bahkan gitu. Nah, jadi kita mesti mesti ngeh gitu ya, mesti tahu ya. Orang yang punya visi, ya biasanya orang yang punya visi itu pasti dia itu punya energi, ya selalu semangat, dia nggak bosen, dia bisa mengatasi rutinitas dan kebosanan. Dan orang yang punya visi, dia berani mengorbankan kesenangan hari ini karena dia punya target. Nah, ini jadi tolok ukur buat kita juga gitu. Apakah kita di bulan ke-8 ini sudah begitu lelah, begitu boring, kayak aduh rutinitas aja terus yang kita lakukan. Nah, ayo, yuk kita masih punya waktu kok gitu. Jangan target sampai Desember pokoknya, tapi goal hidup kita masih bisa panjang gitu kan. Nah, eh apa di Perancis, di Paris kemarin kan ada Olimpiade kan. Sempat diwawancarain bagaimana seorang atlet ini, atlet kita ya, bisa masuk ke sana gitu, bisa ikutan terpilih jadi atlet Olimpiade. Dia bilang, saya setahun tidak terima pertandingan lagi karena saya fokus untuk Olimpiade. Dan pelatih saya pun memfokuskan saya untuk Olimpiade. Saya nggak terima, nggak mau pertandingan. Di situ ditanya, bukankah dengan pertandingan kamu akan jadi lebih terlatih? Enggak, masalahnya mental, kata dia. Kalau saya menang terus, it's okay. Tapi kalau saya kalah terus, gimana? Saya akan jadi down, terus jadi takutnya jadi malah ngerusak semangat gitu. Jadi pelatihnya ya tiap orang beda-beda ya prinsipnya. Jadi pelatihnya memfokuskan dia untuk mempersiapkan diri untuk Olimpiade kemarin ini. Nah, visi itu yang membuat semua aktivitas yang kita jalani ini jadi bermakna, jadi bernilai, nggak ngebosenin. Nah, kita mau belajar sekarang, bukan hanya menjadi seorang yang visioner, yang punya visi, yang punya misi, yang punya target, tapi lebih dari semua ini kita harus jadi orang yang excellence. Ya, kita sudah ditargetkan, Tuhan targetkan kita bukan jadi cukup baik, tapi kita harus sempurna, kita harus excellence. Sementara saingan kita atau teman-teman kita begitu beragam dan begitu banyak yang toksik mungkin ya. Tapi bisa nggak nih kita jadi excellence? Nah, saya mau ajak kalian belajar dari 2 orang tokoh Perjanjian Lama. Ya tentu Yesus yang paling excellent. Tapi kita mau belajar hari ini dari 2 orang tokoh Perjanjian Lama, yaitu dari Daniel dan Salomo. Ya, nah kita baca di Daniel 5 ayat 12. Raja aja, Raja Nebukadnezar bisa menganggap Daniel, dia punya roh yang luar biasa. Orang ini excellence banget gitu. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Maka Daniel dinilai oleh pejabat, oleh raja, itu melebihi pejabat tinggi, melebihi para wakil rakyat, para wakil raja. Daniel 6 ayat 4.
Ya, dikatakan Daniel ini lebih daripada pejabat tinggi dan para wakil raja. Karena apa? Dia punya roh yang luar biasa. Tadi di Daniel 5 ayat 12 juga dikatakan dia punya roh yang luar biasa. Nah, saya eh, apa berpikir aja gitu. Dari mana raja ini bisa tahu kalau Daniel ini punya roh yang luar biasa. Sementara mereka ini orang buangan, orang yang kalah perang, ya, yang mestinya dimusnahkan, tapi raja boleh memilih orang-orang tertentu untuk dijadikan budak atau untuk dijadikan pegawainya sehingga mereka tidak dibunuh gitu. Jadi Daniel dan para temannya Sadrah, Mesah, Abednego itu diangkat jadi pejabat tinggi, ya. Nah, pertanyaannya, dari mana raja tahu kalau Daniel itu punya roh yang luar biasa? Karena roh itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat, ya kan? Dari mana raja bisa punya kesimpulan? Wah, Daniel ini beda nih sama yang lain, dia luar biasa. Jangan kamu lupa, pada saat itu seorang raja hidup itu dalam segala kemegahan, kecemerlangan, kemewahan dengan pelayanan para pegawainya yang wah 24 jam nonstop. Nah, Daniel pasti nggak kaya. Dia orang buangan, nggak mungkin dia punya harta. Tapi apa yang menyebabkan dia bisa dinilai punya roh yang luar biasa? Saya bisa yakinkan bahwa Daniel bukan orang yang males. Daniel bukan orang yang nggak sopan. Kalau sikapnya tiap hari itu apa ya, ngomongnya kasar, disuruh mesti berkali-kali gitu, atau disuruh salah-salah terus. Saya rasa seorang raja tidak akan bisa mengatakan, wow, kamu luar biasa loh. Sampai dia berani memanggil Daniel untuk mengartikan mimpinya. Pasti nggak begitu. Nah, dunia mengajarkan kalau kamu jadi seorang yang luar biasa kalau kamu punya ini dan itu. Bandinginnya selalu soal materi. Wow, dia hebat loh. Oh, dia cantik loh. Selalu soal lahiriah yang dilihat. Nah, tapi di sini luar biasa yang Daniel miliki adalah soal sikap, soal attitude, soal gaya hidup. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapati arti luar biasa adalah kecemerlangan, keunggulan, mutu yang baik sekali, tidak seperti biasanya, tidak sama dengan yang lain, istimewa, di atas rata-rata. Ya, jadi luar biasa bicara mengenai kecemerlangan, bicara mengenai satu keunggulan, satu mutu, satu kualitas yang di luar dari umumnya, sesuatu yang di atas rata-rata. Nah, bagi kita umat perjanjian baru, luar biasa merupakan sikap yang dihasilkan kerjasama antara kita dan Roh Kudus. Gak bisa Roh Kudus sendiri kalau kita nggak punya respons. Tapi kita sendiri tidak cukup kuat. Kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Makanya ada yang namanya buah-buah roh. Maaf, buah roh yang 9 itu. Ya, jadi kita harus kerjasama dengan Roh Kudus supaya kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Karena ini bukan bicara soal penampilan, bukan bicara soal kekayaan kita, tapi soal attitude, soal gaya hidup kita, soal kepribadian kita. Makanya Amsal ingetin, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaganya dari mana? Dari hati, dari dalam. Dunia kita ditentukan oleh apa yang terjadi dalam kita. Jangan oleh yang di luar. Seperti yang tadi saya katakan kepada anak yang konseling itu. Ketika suasana di luar bisa mengganggu kamu, bahkan bisa membuat kamu melupakan visi kamu, kamu kalah. Kamu pergi, ada saatnya memang kita ya nyerah ada, tapi dalam hal ini yang saya lihat di anak itu, kamu nggak mestinya meninggalkan visi kamu, meninggalkan target kamu hanya karena kamu dikatain atau diomongin kasar. Bukan segedung loh, cuma satu orang yang ngomongin. Teman-temannya nggak ada, divisi lain nggak ada yang ngomongin begitu. Kenapa kamu masih terganggu? Jadi hidup kita ini nggak boleh ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, tapi harus apa yang terjadi di dalam kita. Itu yang menentukan. Nah, saya ulangi lagi, hidup ini tidak boleh ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, yang terjadi kepada kita, tetapi ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam kita.
Kita bisa punya semuanya, kita cantik, kita ganteng, kita pintar, kita kaya. Tapi kalau dalam hati kita penuh ketakutan, penuh kebimbangan, ada cemas, maka semua yang indah di luar ini nggak berarti banyak. Bahkan ekstrimnya nggak berarti apa-apa. Kita bisa nikmati makanan yang paling enak, paling mahal, paling bagus banget gitu di tatanya. Tapi kalau hati kita sedang gundah gulana, hati kita sedang putus asa, sedang benci, sedang sedih. Kira-kira makanan yang seenak, semahal itu jadi enak nggak? Enggak. Paling kita foto, kita posting di IG kita, gue makan di sini. Tapi kalau ditanya enak nggak? Ya oke lah, paling kita jawab gitu karena hati kita lagi nggak mood, appetite kita hilang gitu, kita lost appetite karena hati kita lagi nggak seneng, lagi nggak damai gitu. Tapi kalau kita lagi damai, lagi sukacita, rasanya makan apa ya, makan mie tek-tek, mie apa, jadi pengen nih saya makan mie Jawa itu juga kayak udah enak banget gitu ya. Jadi tergantung apa yang ada di dalam. Nah, kita sebagai umat Kristen, sebagai umat perjanjian baru, kita percaya Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi seharusnya kita juga bisa memiliki roh yang luar biasa itu. Ya, jadi kita udah beri contoh hari ini. Kita mau dua ya, tapi yang pertama ini Daniel. Meskipun dia itu orang asing di Babel, dia seorang minoritas. Tapi karena sikapnya yang cemerlang, yang di atas raja-raja, maka di atas rata-rata, maka raja ingin menempatkan dia di atas semua pejabat. Berarti dia jadi orang yang luar biasa. Nah, maka luar biasa itu merupakan sebuah sikap, ya, sesuatu yang tidak terlihat sebagaimana suatu benda, tetapi yang bisa dirasakan oleh orang lain. Coba kamu ingat nggak? Misalnya seorang influencer lah lagi ngomongin soal makanan. Anak saya kemarin dipromosiin makanan gitu. Wah, langsung naik ratingnya, langsung naik penjualannya. Ya, nah dia nggak panggil influencer itu, dia juga nggak bayar saat itu ya gitu, nggak bayar itu. Jadi kenapa dia bisa bisa dipromosiin? Karena si influencer itu memang suka rasa donatnya. Lalu dia memposting dan dia katakan, ini donat enak banget loh. Kamu cobain deh, belinya di kios Brios, ada di tempat ini loh. Saya baru dari sana, nih saya beli yang ini gitu. Dia tunjukin gitu, ini nih bagus banget, enak banget deh gitu. Nah, dengan promosi seperti itu, langsung kita jadi terkenal gitu, ya. Nah, luar biasa, menjadi luar biasa kalau kamu udah punya attitude yang baik. Kamu nggak perlu lagi untuk promosi, kamu nggak perlu lagi untuk gembar-gembor, tapi sesuatu yang luar biasa itu akan menginspirasi orang. Sesuatu yang luar biasa itu akan orang rasakan. Kamu nggak perlu bilang, saya luar biasa loh. Kamu tahu nggak sih? Kamu ngerti nggak? Saya hebat loh. Kita nggak perlu ngomong gitu. Tapi dengan sikap, dengan perkataan kita, dengan candaan kita, dengan keputusan kita, dengan kebaikan yang kita tebarkan, itu semua sudah membuat orang bisa menilai siapa diri kita, kualitas kita seperti apa. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang baik pada umumnya, ya. Tapi perlu usaha tentu. Jadi bukan, oh saya anak Tuhan, pasti saya luar biasa. Oh, no, nggak begitu. Kita perlu usaha. Kita perlu matiin daging kita. Kita perlu matiin ego kita. Kita perlu tahan terhadap benturan seperti itu, ya. Nah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang cemerlang, yang kualitasnya tinggi, pasti menginspirasi orang. Pasti juga akan dibicarakan orang. Nah, tokoh kedua yang mau kita belajar adalah Salomo. Salomo terkenal karena dia punya hikmat yang luar biasa, ya, sehingga mengundang dan menarik perhatian dari kerajaan lain. Dalam hal ini adalah Ratu Sheba. Dikatakan di satu raja itu, ketika Ratu Sheba mendengar kabar tentang Salomo, perhatikan, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Ratu Sheba yang sangat terkenal, ya, dia ratu yang pandai,
Salomo terkenal bijaksana, pinter, hebat, luar biasa. Waktu itu ingat belum ada internet, belum ada listrik bahkan. Jadi berita ini dari mulut ke mulut ya sampai akhirnya nyampe nih di Ratu Sheba. Nah, maka menyebabkan ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Ngapain sih si ratu mau nguji kok bawa-bawa sampai beginian? Pada waktu itu, harta benda menunjukkan kemakmuran, kekuatan dari kerajaan yang ratu atau raja pimpin. Maka dia datang bukan hanya diantar pegawainya atau stafnya, prajuritnya, tapi dia bawa unta yang bawa rempah, emas, batu permata dengan jumlah yang sangat banyak dibilangnya. Karena dia mau show off. Wah, katanya nih raja hebat. Ya paling enggak saya mesti bawa lah saingannya gitu. Paling enggak saya ya kan nggak bisa bawa segimana juga. Sebisa-bisanya dia bawa. Kalau kenyataannya apa yang dia bawa ini mengagungkan Salomo, berarti membuat Salomo kaget gitu, berarti gue menang gitu, saya menang nih. Tapi kalau misalnya membawa dia buat saya kok kalah, ya udah saya nyerah. Tapi saya paling tidak, saya puas ngelihat langsung apa yang orang bilang tentang Salomo. Nah, dikatakan lagi di ayat berikutnya, setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya. Kan tadi dibilang dia udah siapin teka-teki itu. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Dijawab semua sama Salomo. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo, ingat, dan rumah yang telah didirikannya, ingat ya, tadi hebat enggaknya tuh orang dinilai dari kekayaan. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka apa dikatakan? Tercenganglah ratu itu. Ratu Sheba bengong. Ratu Sheba melongo. Wow. Berarti dia melihat Salomo jauh lebih hebat daripada yang dia punya. Kalau enggak dia nggak bakalan tercengang. Kalau enggak dia nggak bakalan melongo. Wow, enggak bakalan. Ratu loh ini, ya. Dan dia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi nggak tahu kabar apa yang sampai ke telinganya yang menyebabkan dia sampai mau datang ke sana. Tetapi ketika dia lihat semuanya, dia akui kamu jauh lebih hebat, kamu jauh luar biasa, kamu luar biasa, kamu excellent gitu. Nah, perhatikan kecemerlangan Salomo, keunggulan yang dia punya itu tersiar di zamannya seperti tadi saya bilang belum ada medsos seperti sekarang ini. Jadi bayangkan kalau hari ini kan sedikit-sedikit bisa diviralkan. Ya, dari Jakarta sampai Surabaya sampai mana juga kita bisa tahu. Tapi zaman dulu nggak ada TV, nggak ada apa, nggak ada koran, nggak ada internet, nggak ada Instagram, TikTok nggak ada. Jadi kehebatan Salomo ini tersiar ke seluruh dunia karena apa? Karena memang dia luar biasa, mendatangkan decak kagum orang. Jadi mau nggak mau semua orang yang menyaksikan ngomongin dia. Jadi perhatikan sesuatu yang luar biasa tidak perlu dipromosikan. Tapi orang lain akan mempromosikan untuk kita. Nggak perlu kita panjat sosial untuk sesuatu yang baik yang kita lakukan. Tapi jangan bilang, oh saya dagang nggak usah promosi. Bukan, saya lagi nggak ngomongin soal dagang nih ya. Saya ngomongin soal citra diri. Kita nggak perlu panjat sosial untuk menaikkan citra diri kita. Tapi kalau dalam diri kita mengalir kebaikan, mengalir kasih, sukacita, damai sejahtera, buah roh itu, kamu akan jadi orang yang luar biasa. Ya, kamu akan jadi orang yang luar biasa.
saya ketemu atau saya punya teman yang suka makan, ketika dia berkata, kamu kan suka soto ya? Saya suka soto mie. Kamu suka soto mie. Yang ini kalah deh, yang ini enak banget. Tempatnya memang nggak bagus, tapi enak banget. Ntar ya, nggak usah di mana, kasih alamatnya. Saya nggak nunggu kamu anterin, saya udah pengen cobain sendiri. Si pemilik gerobak soto mie itu nggak bayar temen saya untuk promosiin, tolong dong kasih tahu teman-teman kamu, enggak. Tapi dia otomatis akan mempromosikan karena dia puas. Dia puas dengan apa yang dia makan atau yang dia bayar itu, apa namanya, memuaskan dia, sehingga dia otomatis akan mempromosikan. Nah, yang menarik adalah seorang ratu seperti Ratu Sheba ini yang hartanya luar biasa banyaknya bisa tercengang. Mestinya ya, logikanya nggak gampang atau susah untuk membuat seorang ratu itu tercengang. Sekarang bayangkan seorang Ratu Sheba ini datang ke tempat Salomo dan dia tercengang. Pertanyaannya, apa sih yang dia lihat? Nah, kembali lagi saya tanya seperti si Raja Nebukadnezar tadi. Apa sih yang dia lihat dari Daud? Sekarang, apa sih yang Ratu lihat dari Salomo? Nah, kalau kita baca tadi ayat yang di sini ya. Nah, dikatakan gitu, dikatakan dia melihat apa? Bagaimana cara duduk dan cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, bagaimana cara mereka menyajikan makanan dan minuman. Itu yang Ratu Sheba perhatikan. Kalau soal rumah, dia juga punya istana. Tapi memang yang Salomo mungkin lebih hebat. Tetapi Ratu Sheba ini memperhatikan bagaimana cara duduk, cara pelayan-pelayan melayani, jalan, berpakaian, bagaimana penyajian makanan dan minuman. Semua itu menarik perhatian. Dan yang terakhir dikatakan bagaimana kebiasaan Salomo mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Itu yang membedakan, yang membuat ratu jadi ingin tahu. Di ayat pertama waktu tadi kita baca, ketika dia mendengar Ratu Sheba kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Di sini kita menemukan teman-teman bahwa ketenaran Salomo selalu dihubungkan dengan nama Tuhan. Jawabannya adalah apa? Jawabannya karena Salomo selalu mempersembahkan korban bakaran yang terbaik untuk Tuhan. Jadi meskipun tidak mudah bagi seorang ratu untuk tercengang, tapi ketika dia melihat bagaimana Salomo itu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan dia juga mengatur pegawainya dengan begitu luar biasa, mau tidak mau dia harus mengakui, kamu luar biasa. Ya, jadi saya mau ingetin, kalau kita mau jadi orang yang luar biasa, belajarlah kita memperhatikan dari hal-hal kecil. Marilah kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Ratu tadi kan ngeliatinnya apa tadi? Cara jalan pegawai, cara duduk, cara berpakaian. Hal-hal yang maksudnya mungkin nggak diperhatiin orang. Saya tipe orang yang cukup cuek gitu. Saya nggak akan tuh, mungkin hal-hal begini bagi saya lewat nih. Nggak akan liatin. Kalau ke rumah orang, saya jarang sekali perhatikan detail sampai, wih tadi kulkasnya itu yang sekian liter tuh gitu. Oh itu merek terbaru tuh ya. Saya jarang gitu. Saya jarang perhatiin begitu. Tapi ada teman saya yang bisa sampai detail perhatiin begitu. Saya lebih perhatiin mungkin yang besar. Ih tadi yang tertarik saya gitu. Ih, anjingnya lucu banget. Anjingnya ada 5. Ih lucu banget. Beda ketertarikan. Nah ini si Ratu bisa memperhatikan hal-hal yang segitu detail. Orang berpakaian, cara melayani, dan yang terakhir bagaimana cara Salomo mempersembahkan korban. Itu bagi ratu ini sesuatu yang luar biasa. Ya, makanya Lukas 16 katakan, barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia juga setia pada perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi kalau perkara kecil aja kita udah nggak bisa bertanggung jawab, bagaimana Tuhan percayakan perkara besar? Bagaimana kita akan jadi orang yang excellence, yang luar biasa? Nah, kita dipanggil oleh Tuhan bahwa kamu harus jadi terang dunia.
Tuhan katakan ini, kamu adalah terang. Maaf, bukan kamu harus jadi terang, kamu memang udah terang. Natur kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung nggak mungkin tersembunyi. Kan dikatakan gitu. Bagaimana terangmu itu bercahaya di depan orang. Tuhan nggak bilang kiranya terang Tuhan bercahaya melalui kamu. Tidak. Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Jadi natur kamu adalah terang. Dan itu yang harus kita impartasikan gitu. Kita mewakili Bapa di surga. Yesus mau terang kita ini bercahaya melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui hal-hal sederhana yang kita lakukan. Nah, sebagian kamu mungkin udah kerja, ya. Ada juga yang masih kuliah. Nah, ayo tugasnya tanggung jawab di kerjaan, ada deadline mungkin, itu coba kita penuhi. Sehingga bos bisa lihat, pimpinan kita bisa lihat, teman kelompok bikin tugas kita bisa lihat, kamu nih bisa diandalkan. Kamu ini kalau udah jawab A, kamu konsisten dengan jawaban kamu punya integritas. Ya. Karena kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi teladan karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Dan kita di GSKI kita punya tiga pilar kan. Kesucian hidup, langit baru, bumi baru, dan hidup yang bertanggung jawab. Nah, itu semua harus menjadi pilar atau tolok ukur dari apa yang kita lakukan sekecil apapun. Jangan, yang ini mah nggak apa-apa, ini bukan urusan gereja, ini urusan kantor. Loh, kita harus excellence di segala bidang. Dan menjadi seorang yang excellence, itu kita mulai di mana kita berada. Kamu nggak usah mimpi kamu jadi juara atau menjadi orang excellence yang dibicarain seluruh dunia. Yuk kita mulai dari rumah kita dulu deh. Apakah adik kamu, orang tua kamu, tetangga kamu, saudara kamu yang lain itu bisa melihat dan memberi kamu acungan jempol? Hari ini mungkin belum 2 jempol, apalagi 4 ya, mungkin baru 1. Tapi adakah sesuatu yang mereka bisa lihat di diri kita, yang mereka bisa katakan, kamu hebat loh, kamu beda loh, kamu luar biasa loh. Kira-kira ada nggak? Coba pertanyakan pada diri kita. Nggak usah dijawab di sini, tapi nanti sebelum tidur ya, dalam perenungan kita, mungkin hari ini kita nggak usah scrolling medsos kita pikirin. Pernah nggak kita dengar orang bilang, kamu bagus loh, kamu hebat loh, kamu jago loh. Wow, saya mau belajar loh dari kamu. Wah, kamu jadi inspired. Kamu menginspirasi saya loh. Pernah nggak kita dengar kalimat-kalimat itu? Bukan kita mesti cari pujian, tetapi apakah itu salah satu tolok ukur untuk kita menilai apakah saya sudah berdampak buat orang lain. Apakah saya sudah menjadi contoh buat orang lain. Karena memang natur kita ini adalah terang. Kita harus bercahaya. Tuhan, sekali lagi Tuhan nggak bilang, aku bercahaya, ntar aku kasih kamu biar kamu terang. Kamu adalah terang. Kamu itu udah naturnya terang. Apakah kita bercahaya? Apakah kita sudah jadi excellence? Ya, untuk menjadi excellence ya dimulai dari hal kecil. Dan itu dimulai dari semua hal yang kita lakukan harus berkenan dulu kepada Tuhan. Karena target kita itu bukan excellence hanya ukuran dunia, tapi excellence kita harus ukuran kerajaan surga. Nah, kalau kamu nanti tanya, ya Bu, ya Tante, saya rasanya udah lakukan yang terbaik deh. Tapi kok teman saya masih nggak bisa terima, kok masih disalahin aja. Kita mesti gali dulu nih, yang nyalahin kamu siapa, yang nggak suka kamu siapa. Kalau itu anak dunia, memang enggak. Kamu akan jadi musuh dunia gitu, karena kamu berbeda dengan dunia. Excellence di sini kita bicara soal kebenaran, soal target, soal dasar kita adalah kekristenan, ya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa jadi seorang yang excellence dalam dalam basic kebenaran firman Tuhan kalau secara ukuran dunia aja kamu nggak masuk orang yang baik gitu. Kamu kayak tadi, kamu males, kamu dikasih deadline juga selalu molor, alasan melulu, bolos melulu, kerja kelompok kamu selalu
nggak mau ikutan, gimana orang bisa bercermin pada kamu? Gimana kamu bisa menjadi terang bagi orang? Nggak usah ngomong soal Kristen dulu, secara umum kamu udah harus lulus dulu, ya. Jadi menjadi luar biasa itu harus dimulai berkenan kepada Allah. Allah nggak ngajarin kita males. Nah, bagaimana mereka mau menghargai kita kalau kita gagal memanifestasikan iman kita dalam pekerjaan nyata sehari-hari? Seperti tadi saya bilang, sebagai pegawai, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, sebagai anak, kita harus dulu di situ harus menunjukkan bahwa saya punya Roh Kudus loh. Oh, saya nggak boleh marah. Oh, Tuhan juga pernah marah kok. Boleh. Marahnya punya alasan dong. Ada dasarnya kita marah. Yang nggak boleh itu marah-marah, apalagi tanpa alasan. Ya. Jadi yuk mari kita belajar menjadi seperti Daud, seperti Salomo, yang bisa dibanggakan, yang bisa membuat orang berkata, wow, kamu luar biasa. Bukan untuk kepentingan kita. Tadi dikatakan di situ berhubung dengan nama Tuhan. Jadi biar lewat semua yang kita lakukan, yang dipermuliakan ujungnya adalah nama Tuhan. Ya, supaya kita benar bisa menggenapi apa yang Tuhan udah naturkan kepada kita, yaitu kita jadi terang. Ya, memang kita nggak bisa bikin semua orang senang. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, kita nggak bisa bikin semua orang happy, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Target kita memang harus memuaskan atau berkenannya kepada Tuhan aja, kepada Allah Bapa aja, ya. Tetapi tentu etika umum kita harus sudah lewat. Untuk menjadi seorang yang luar biasa, yang excellence, ya kita harus lewatin semua itu. Nah, jadi dalam setiap kita Tuhan udah taruh kemampuan itu. Cuma kita yang harus rajin untuk menggalinya, ya. Dan itu nggak bisa dengan malas-malas, dengan asal-asalan, supaya apa yang Tuhan udah titipkan bersama dengan Roh Kudus kita gali sehingga kita bisa keluar sebagai orang yang cemerlang, orang yang memberkati, yang terangnya bisa dinikmati oleh semua orang. Sekali lagi, roh yang luar biasa itu nggak kelihatan, bentuk kita nggak jadi berbeda-beda karena kita punya roh luar biasa, jadi excellence, tapi lewat perbuatan kita, orang bisa rasakan. Rohnya nggak kelihatan, tetapi perbuatannya orang bisa rasakan, orang bisa nikmati, orang bisa sampai merasa ketagihan dekat kita. Ya, oke, sharing saya sampai di sini. Terima kasih, saya kembalikan kepada host.